Pengembangan Aceh, mendorong pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah untuk dapat melakukan percepatan penanganan pasca banjir yang difokuskan pada tahap perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan dasar. Sebagai bentuk daripada tanggung jawab sosial, moral, dan politik terhadap masyarakat Aceh yang berdampak bencana, Partai Perjuangan Aceh telah merumuskan sejumlah sikap dan dorongan kebijakan baik untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan juga kepada Bapak Gubernur Aceh Bapak Haji Muzakir Manaf yang kami rangkumkan ke dalam 6 poin sebagai berikut. Pertama, kami mendorong kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto untuk memprioritaskan percepatan program kerja pada sektor-sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi. Keempat sektor ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat yang terdampak sekaligus menjadi fondasi utama untuk pemulihan sosial masyarakat. Secara khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan, kami menegaskan bahwa proses pendidikan atau proses belajar tidak boleh terhenti walau dalam kondisi apapun. Pemerintah perlu memastikan seluruh sekolah di wilayah terdampak dapat kembali beroperasi secara optimal dan sekaligus mengoptimalkan kembali fasilitas kesehatan, layanan rumah sakit dan puskesmas, juga kualitas layanan publik agar tetap terjaga di masa pemulihan. Yang kedua, kami secara tegas meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meringankan kewajiban pembayaran layanan dasar seperti PDAM, PLN, agar beban hidup masyarakat tidak semakin berat di tengah masa pemulihan, termasuk keringanan kredit bagi masyarakat berdampak bencana agar hidup rakyat tidak semakin berat di tengah masa pemulihan. Kami juga mendorong adanya kebijakan untuk meringankan persyaratan baik itu untuk pelaku UMKM ataupun pengusaha lokal dalam proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana pusat maupun dari dana pemerintah daerah. Jangan sampai proses pemulihan justru menyingkirkan pelaku usaha lokal di daerahnya sendiri. Kami juga meminta Presiden Republik Indonesia segera menuntaskan pencairan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan besaran yang layak dan berkeadilan agar dapat membantu pergantian peralatan rumah serta mendukung kebutuhan pendidikan anak korban bencana. Demikian juga dengan pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara nyata. Ketiga, kami memandang bahwa proses rekonstruksi Aceh pasca bencana harus dijadikan momentum untuk membangun kembali dengan kualitas yang layak dan yang lebih aman. Sekolah-sekolah yang dibangun harus memenuhi standar keselamatan mutu yang tinggi. Perumahan rakyat yang dirancang lebih tangguh terhadap bencana, ramah lingkungan, serta memanfaatkan teknologi energi terbarukan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Keempat, kami mengusulkan agar Bapak Presiden Republik Indonesia juga menetapkan kawasan khusus untuk pembangunan perumahan pasca bencana yang terintegrasi dengan konsep kawasan baru yang aman, bebas banjir dalam jangka yang panjang, terutama di wilayah yang berisiko tinggi mengalami bencana berulang. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menyediakan hunian yang layak, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan daya saing daerah. Kelima, kami berharap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia secara tegas melibatkan pengusaha lokal dalam proses rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca bencana, khususnya dalam pembangunan hunian tetap dan fasilitas pendidikan agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Selain itu, kami juga menekankan untuk melibatkan masyarakat dan pemuda setempat di dalam proses pembersihan lokasi terdampak bencana. Mengingat terbatasnya jumlah personel TNI maupun daripada BNPB yang berada di lapangan, maka pandangan kami keterlibatan ini harus diiringi dengan anggaran yang adil, yaitu pemberian upah yang setara dengan jasa yang diberikan kepada personel TNI sebesar Rp165.000 per hari kepada masyarakat setempat. Kebijakan ini tidak hanya akan mempercepat proses pemulihan lingkungan, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk memutar kembali roda perekonomian masyarakat yang terdampak bencana. Keenam, kami menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menjaga keamanan, ketertiban selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Keamanan yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat. Tentu penting untuk kelancaran pembangunan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keamanan yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat, kelancaran pembangunan serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah ini harus diutamakan.